Mengapa tulisan dokter saat menulis resep susah untuk dibaca? Bagaimana petugas farmasi bisa memahaminya? Padahal jika sampai ahli farmasi salah dalam membaca resep obat, resikonya bisa berbahaya. Pasien akan menerima jenis obat atau dosis yang tidak semestinya mereka terima. Pertanyaan sederhana ini mungkin sudah sering terlintas di benak dan pikiran kita. Padahal banyak dokter yang sesungguhnya memiliki tulisan tangan yang bagus dan rapi untuk dibaca. Namun ketika mereka diminta untuk menuliskan resep atau catatan kontrol bagi pasiennya, maka tulisannya akan menjadi begitu sulit dipahami. Mengapa tulisan dokter susah dibaca? Adakah penjelasan ilmiah di balik semua itu? Ternyata ada sejumlah alasan mengapa tulisan-tulisan dokter sebagian besar jelek dan susah dibaca. Berikut ini beberapa di antaranya. Lelah dan waktu yang terbatas. Dokter di Mercy Medical Center, Dr. Ruth Brocato menjelaskan, dokter memiliki jam kerja yang cukup panjang. Di sepanjang waktu kerja itu, ia harus menuliskan banyak resep bagi para pasiennya yang kurang lebih sama. Artinya, ia hanya menuliskan nama-nama obat yang nyaris itu-itu saja. Penjelasan lain diberikan oleh dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Center, Dr. Asher Goldstein. Sebagian besar tulisan tangan dokter akan kian memburuk seiring berjalannya waktu karena otot-otot tangan bekerja terlalu keras, kata Asher. Jika satu pasien yang datang padanya membutuhkan waktu kontrol selama 1 jam, dokter mungkin bisa mengistirahatkan tangan mereka. Namun pada kenyataannya, kebanyakan setiap pasien hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk berkonsultasi. Dengan begitu, banyak pasien yang harus diperiksa dalam waktu praktek yang terbatas. Para dokter lebih mementingkan mendapatkan informasi dari pasiennya untuk menentukan penanganan apa yang perlu dilakukan daripada menyempurnakan tulisan tangan mereka. Istilah yang rumit. Alasan lain mengapa tulisan tangan dokter sangat jelek adalah karena rumitnya istilah atau nama obat yang harus ditulis oleh dokter. Misalnya mereka harus menulis epididymitis. Jika harus ditulis secara lengkap, benar, dan jelas, maka itu harus memerlukan ketelitian dan tentu memakan waktu. Kami memiliki begitu banyak istilah teknis yang tidak mungkin untuk ditulis, kata Tom. Menghindari hal itu, dokter akan menuliskan secara sepintas atau terkesan hanya menuliskan coretan-coretan yang tak bisa terbaca. Singkatan yang sudah dimengerti. Pasien atau orang awam mungkin akan kesulitan memahami arti tulisan dokter dan menganggapnya sebagai tulisan yang sangat buruk. Namun bagi tenaga farmasi atau apoteker, mereka tidak akan kesulitan untuk memahami tulisan cakar ayam itu. Mengapa? Karena mereka telah memiliki pemahaman yang sama. Ada sejumlah istilah yang ditulis menggunakan singkatan-singkatan yang telah disetujui bersama. Misalnya QD, singkatan untuk 1 hari. TID, singkatan untuk 3 kali sehari.